Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu pada kalian, apakah ada yang tahu ada berapa reaksi kimia dan apa saja reaksinya? 3, Ibu. Alkana, alkena, alkuna. Ada 3, Bu. Silahkan kepada yang ingin menjawab untuk angkat tangan dahulu. Saya, Bu. Iya, silahkan Rona. Ada 3, Bu, reaksi kimia, yaitu alkana, alkuna, dan alkena. Iya, benar Rona. Dalam reaksi kimia ada 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Lalu, apakah ada yang masih ingat atau tahu tentang pengertian alkana, alkena, dan alkuna? Saya, Bu. Silahkan Kartika. Alkena itu zat yang sukar bereaksi, lalu alkena itu lebih reaktif daripada alkana, dan alkuna itu mirip alkena, tapi dia rangkap 3, Ibu. Terima kasih Kartika atas jawabannya. Silahkan dibuka buku kimianya halaman 41. Baik, kita bahas reaksi yang pertama, yaitu reaksi alkana. Reaksi alkana tergolong zat yang sukar bereaksi, sehingga disebut parafin, yaitu berarti afinitas kecil. Nah, di alkana ini ada 3 reaksi penting. Apakah ada yang masih ingat? Apa saja reaksi penting di alkana? Pembakaran cracking dan substitusi, Bu. Iya, benar Rafifah. Tapi jangan sampai terbalik ya reaksinya. Yang pertama itu reaksi pembakaran, yang kedua yaitu reaksi substitusi, dan yang ketiga adalah reaksi perengkahan. Baik, Ibu akan menampilkan reaksi alkana dan reaksi pentingnya. Yang pertama yaitu alkana. Alkana tergolong zat yang sukar bereaksi sehingga disebut parafin, yang berarti afinitas kecil. Reaksi terpenting dari alkana adalah pembakaran, substitusi, dan perengkahan atau cracking. Nah, yang pertama itu adalah pembakaran. Pembakaran ada 2, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna alkana menghasilkan CO2 dan H2O. Contohnya adalah reaksi pembakaran propana seperti gambar di layar, yaitu C3H8 gas ditambah 5O2 gas menjadi 3CO2 gas ditambah 4H2O gas. Lalu yang selanjutnya itu pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan CO dan H2O atau jelaga yang disebut partikel karbon. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, substitusi atau penggantian. Atom H dari alkana dapat digantikan oleh atom lain, khususnya halogen. Pergantian atom H oleh atom atau gugus lain disebut reaksi substitusi. Salah satu reaksi substitusi terpenting dari alkana adalah halogenasi, yaitu pergantian atom H alkana dengan atom halogen, khususnya klorin. Klorinasi atau pergantian atom H dengan klorin dapat terjadi jika alkana direaksikan dengan klorin. Nah, untuk contohnya kita ambil klorinasi metana atau pergantian atom H oleh atom klorin. Sebagai contoh metana yaitu C memiliki tangan 4, yaitu H atas, H bawah, H samping kanan dan kiri ditambah Cl2 menjadi H ikatan C, C ikatan H atas, C ikatan H bawah, dan C ikatan samping yaitu Cl ditambah HCl yaitu metil klorida. Lalu yang ketiga yaitu perengkahan atau cracking. Perengkahan adalah pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Perengkahan
dapat terjadi jika alkana dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi tanpa oksigen. Dan contohnya yaitu tetradekana, yaitu C14H30 menjadi C7H16 atau heptana ditambah C7H14 heptena. Nah, seperti terlihat pada contoh tersebut, perengkahan alkana menghasilkan alkena, sehingga reaksi ini digunakan untuk membuat alkena. Perengkahan juga dapat digunakan untuk membuat gas hidrogen dari alkana. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait reaksi alkana dan reaksi pentingnya? Ibu izin bertanya, apa setiap hasil dari pembakaran pada senyawa hidrokarbon itu menghasilkan H2O dan CO2? Baik, terima kasih Rona. Baik, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Rona, apakah ada yang ingin membantu Ibu menjawab pertanyaan Rona? Tidak tahu, Ibu. Jadi, gas hasil pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon adalah gas karbon dioksida atau CO2 pada pembakaran sempurna, atau pada pembakaran tidak sempurna yaitu karbon monoksida atau CO, dan keduanya disertai dengan uap air atau H2O. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, kita lanjutkan ke reaksi selanjutnya yaitu reaksi alkena. Ada yang tahu pengertian dari reaksi alkena? Saya, Bu. Alkena adalah reaksi yang lebih reaktif dibandingkan alkana dan rangkap 2, Bu. Terima kasih Kartika. Benar apa yang dikatakan Kartika tadi, bahwa alkena adalah reaksi yang lebih reaktif dibandingkan dengan reaksi alkana. Itu disebabkan karena adanya ikatan rangkap 2. Reaksi penting alkena adalah pembakaran, adisi, dan polimerisasi. Nah, apakah ada yang masih ingat tentang pengertian dari masing-masing reaksi penting dari alkena? Saya, Bu. Silahkan Rona. Pembakaran dalam reaksi alkena mudah terbakar. Jika dibakar di udara terbuka, akan menghasilkan jelaga yang lebih banyak dari alkana. Lalu, adisi adalah penjenuhan ikatan rangkap dan polimerisasi adalah penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul besar, Bu. Baik, terima kasih Rona. Baik, dapat dilihat pada layar bahwa alkena lebih reaktif dibandingkan dengan alkana. Hal ini disebabkan adanya ikatan rangkap 2. Reaksi penting alkena yaitu ada pembakaran, adisi, dan polimerisasi. Baik, yang pertama yaitu pembakaran. Seperti hanya alkena suhu rendah mudah terbakar. Jika dibakar di udara terbuka, alkena menghasilkan jelaga lebih banyak daripada alkana. Hal ini terjadi karena alkena mempunyai kadar karbon lebih tinggi daripada alkana, sehingga pembakarannya menuntut lebih banyak oksigen. Pembakaran sempurna alkena menghasilkan gas CO2 dan uap air atau H2O. Baik, yang kedua yaitu reaksi adisi atau penambahan atau penjenuhan. Reaksi terpenting dari alkena adalah reaksi adisi, yaitu penjenuhan ikatan rangkap. Terjadi pemutusan ikatan rangkap sebagai contohnya yaitu adisi hidrogen pada etena menghasilkan etana. Seperti CH2, rangkap 2 CH2 ditambah H2 menjadi CH3, ikatan CH3. Platina atau nikel berfungsi sebagai katalis, yaitu zat yang dapat mempercepat berlangsungnya reaksi. Dan yang ketiga yaitu polimerisasi adalah penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul besar. Molekul sederhana yang mengalami polimerisasi disebut monomer, sedangkan hasilnya disebut polimer. Pada reaksi polimerisasi, molekul alkena saling menjenuhkan. Seperti contoh, polietena merupakan hasil polimerisasi etena, yaitu NCH2 rangkap 2 CH2 menjadi ikatan CH2, ikatan CH2, ikatan CH2, ikatan CH2, ikatan menjadi ikatan CH2, ikatan CH2,
N. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait reaksi alkena dan reaksi pentingnya? Izin bertanya, Ibu. Jadi pembakaran pada reaksi alkena itu sama saja dengan pembakaran pada reaksi alkana ya, Bu? Terima kasih Kartika. Benar, jika pembakaran pada reaksi alkena itu sama dengan pembakaran pada reaksi alkana. Baik, jika cukup, Ibu lanjutkan kepada reaksi ketiga, yaitu reaksi alkuna. Nah, reaksi alkuna ini mirip dengan reaksi alkena, yaitu untuk menjenuhkan ikatan rangkapnya. Alkuna membutuhkan bereaksi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan alkena. Alkuna merupakan ikatan rangkap 3. Baik, Ibu akan menampilkan contoh dari reaksi alkuna. Baik, dapat dilihat pada layar bahwa contoh alkuna dengan hidrogen membentuk alkana. Seperti H berikatan dengan C, rangkap 3, C ikatan dengan H ditambah 2, H2 menjadi H, ikatan C dan ikatan H atas, H bawah, C berikatan dengan C dan berikatan dengan H atas, H bawah dan berikatan dengan H. Nah, ini merupakan etuna dan etena. Baik, apakah ada yang ditanyakan terkait reaksi alkuna? Izin bertanya, Ibu, apakah ada manfaat dari alkuna, Bu? Terima kasih, Rona. Baik, jadi alkuna itu digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan-bahan sintetis, seperti contohnya plastik. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi terkait reaksi alkuna? Baik, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, maka Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.